Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rusdiamanto. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang uji free experiment one group dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ini adalah aplikasi SPSS yang saya punya. Setelah itu kita masuk atau pilih file, kita import file yang kita miliki. Kita pilih Excel karena datanya adalah data Excel. Kemudian kita masuk pada download. Nah, di sini ini adalah file atau data yang saya punya. Kita klik open. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada. Di sini adalah data free test dan post test. Kita tekan OK. Oke. Nah, di sini sudah pas ya. Oke, kita masuk data view. Nah, di sini ada data 3 ya. Oke. Ini adalah data yang saya miliki. Untuk kita langkah pertama kita klik analyze ya. Langkah pertama kita klik analyze, kemudian kita confirmin, kita pilih virate sample t-test. Nah, di variabel pertama kita pilih pretest, di variabel kedua kita pilih post test. Oke, kita oke. Nah, ini hasilnya. Nah, pada hasil di sini, pada virate sample t-test, Mian yang asalnya pretest 62, pada saat ini post testnya menjadi 83. Oke, untuk saya interpretasi, saya buka Word ya. Buka Word, untuk saya lakukan interpretasi. Nah, ini outputnya. Baik, ini saya copy saja. Oke, ya. Nah, di sini pretestnya 62 dan post testnya 83. Artinya dari 19 responden ini ada peningkatan. Ada peningkatan dari 62 ke 83 dari nilai pretest ke nilai post test. Kemudian pirate sample t-testnya di sini seek to tail it. Kita copy saja. Ya. Nah, di sini geser ya. Nah, di sini 0,01 artinya di sini kurang dari 0,01. Jika seek to toilet ini kurang dari 0,05, maka data ini memiliki perbedaan yang signifikan. Artinya ada perbedaan antara data pretest dan post test yang signifikan, di mana nilai pretest 0,62 0,62
ya 62,63 dan postesnya 83,68. Ini adalah interpretasi yang saya sampaikan. Setelah itu kita ini jika parametrik ya, jika non parametrik juga bisa kita lakukan di sini. Kita masuk lagi pada data spesies kita. Di sini ada pretest dan posttest. Untuk melakukan data uji eksperimen atau menggunakan dengan data Wilkinson, kita masuk pada analysis non parametric test. Kemudian kita pilih legacy. Nah, di sini kita pilih to related sample. Di sini ada Wilkinson, sudah tak perlu kita centang. Pretest kita masukkan variabel pertama, variabel kedua kita masukkan posttest. Kita oke. Nah, di sini ada 105. Kita copy, kita interpretasikan. Saya kira tidak jauh beda ya dengan ini sebelumnya. Tinggal saya jelaskan kembali bahwa di sini nilai negatif range-nya 0, positif range artinya ada nilai positif yang masuk pada 7, miannya 7,50 dan sub of range-nya 105, artinya ada peningkatan yang sangat signifikan dari nilai pretest ke nilai posttest. Kemudian Z-nya, tes statistiknya di sini assume seek to relate 0,01 ya, 0,001. Artinya sama dengan tadi ya, saya copy saja di sini. Jika assume seek to relate itu kurang dari 0,5, maka data ini memiliki perbedaan yang signifikan antara data pretest dan data posttest. Data pretestnya 6,2 tadi dan posttestnya 83. Artinya diuji secara Wilkinson pun data ini memang sudah ada peningkatan antara pretest dan posttest. Baik, kita lanjut untuk melihat endgain-nya. Kita buang dulu. Nah, di sini untuk masuk pada nilai endgain, kita masuk pada transform, compute variable, kemudian di sini kita tulis posttest ya, posttest dikurang posttest dikurang pretest ya, dikurang pretest. Nah, di sini kita masukkan posttest, oke, dikurang pretest. Kita tekan, lumayan lama ya. Oke, di sini sudah masuk. Ya, di sini sudah masuk. Kita variabelnya kita nolkan, desimalnya kita buang. Kita masuk lagi ke ini ya. Kita masuk lagi transform, kemudian skor ideal, compute variable, kita tulis skor ideal, skor ideal. Oke, skor ideal ini diperoleh dari 100 dikurang pretest. Ya. Saya ulang lagi, transform, compute variable,
Di sini pretestnya kita balikkan. Ini skor ideal. Skor ideal ini diperoleh dari 100 dikurang pretest. Oke, kita okekan. Oke. Sudah ada, sama variabelnya, desimalnya kita nolkan. Kita masuk lagi pada transform, kemudian convert variabel, setelah itu n-gain score. N-gain score, tulis n gain score. N-gain score. N-gain score ini diperoleh dari post test kurang pretest, post test kurang pretest dibagi skor ideal. Oke. Setelah itu kita okekan. Oke, sudah muncul. Kita masuk variabel, desimalnya kita nolkan. Oke. N-gain score sudah, kemudian transform lagi, kemudian kita cari n-gain persen. N-gain persen ini diperoleh dari n-gain score dikali 100. Oke. Oke. Sudah? Sama, kita masuk variabel, desimalnya kita. Oke, jika sudah, setelah itu kita masuk pada analis, deskriptif statistik, kemudian phi rate, deskriptif, kemudian deskriptif statistik, kemudian ini ada variabelnya, kita masukkan n-gain score dengan n-gain persen. Oke, kita okekan. Nah, ini hasilnya. Nah, n-gain score dan n-gain. Oke, bagaimana cara membacanya akan saya lakukan di Word di sini. Nah, ini adalah n-gain score dan n-gain persen. Nah, saya akan menginterpretasikan dari deskriptif statistik n-gain score dan n-gain persen ini. Di sini saya sudah masukkan ke dalam Word, ya, di mana berdasarkan output deskriptif statistik yang saya tampilkan diperoleh hasil sebagai berikut, di mana variabel n-gain score di sini n-nya personalnya ada 19, minimumnya 0,00 dan di sini maksimumnya 1. Miannya 0,47 dan standar deviasinya adalah 0,348. Ini di n-gain score. N-gain persennya dari 19 data, 0,01 minimumnya, maksimumnya 100, dan 47,37 miannya, standar deviasinya 34,811. Nah, interpretasi n-gain, nilai rata-rata n-gain score sebesar 0,47 di sini miannya, ya. Berdasarkan kriteria Haag, rentang n-gain kategori 0 kurang dari 0,30 itu rendah, antara 0,30 sampai 0,70 itu sedang, dan di atas 0,70 itu tinggi. Oleh karena itu, karena di sini ada 0,47 antara 0,30 sampai 0,70, maka n-gain sebesar 0,47 termasuk kategori sedang. Oke. Sekarang n-gain presentasi, n-gain interpretasinya. Di sini kurang dari 0,40% tidak efektif, 40% sampai 55% itu kurang efektif.
56 sampai 75% cukup efektif, di atas 75% itu sangat efektif. Oleh karena itu, nilai rata-rata dari nilai karena nilai rata-rata sebesar n-gen persen itu 47,37, maka peningkatan hasil belajar berada pada kategori kurang efektif. Oleh karena itu, nilai standar deviasi n-gen persen sebesar 34,811 menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar antar peserta didik cukup beragam. Ada peserta didik yang mengalami peningkatan tinggi, sementara sebagian lainnya mengalami peningkatan yang rendah. Berdasarkan hasil n-gen terhadap 19 peserta didik yang diperoleh nilai rata-rata n-gen skor sebesar 0,47, maka nilai tersebut berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar setelah diberikan perlakuan pembelajaran. Sementara itu, rata-rata n-gen dalam bentuk persentase sebesar 47,37% yang termasuk kategori kurang efektif. Dengan demikian, penggunaan media atau model pembelajaran yang diterapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada tingkat sedang. Namun, efektivitas peningkatannya masih perlu ditingkatkan agar mencapai kategori cukup efektif atau efektif. Nilai standar deviasi sebesar 34,811 menunjukkan adanya variasi peningkatan hasil belajar yang cukup besar antar peserta didik. Jadi kesimpulannya, n-gen skornya 0,47 kategori sedang, n-gen persennya 47,37% kurang efektif, ada peningkatan hasil belajar tetapi efektivitasnya masih belum optimal. Saya kira sekian tentang uji free experiment one group yang saya lakukan dari aplikasi SPSS. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.